Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Azhar dari kelas 3F dengan nomor NPM 19.1.02.02.0051. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil praktek SPSS dengan materi analisis regresi linear untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistika. Sebelumnya saya telah menyiapkan 30 data untuk melakukan praktik menggunakan SPSS dengan 3 variabel yang saya tentukan. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga adalah kinerja. Jika kita ingin melakukan analisis mengenai regresi linear, yang pertama adalah memilih menu analyze, lalu klik regression, kemudian linear. Seperti yang saya katakan tadi, saya memiliki 3 variabel untuk melakukan praktek. Yang pertama adalah motivasi kerja, yang kedua adalah lingkungan kerja, dan yang ketiga adalah kinerja karyawan. Motivasi kerja serta lingkungan kerja, variabel ini merupakan variabel bebas atau variabel independen. Maka dalam praktek SPSS ini, kita masukkan variabel independen kepada tabel independen atau tabel S. Dan selanjutnya adalah kinerja karyawan. Di sini kinerja karyawan merupakan variabel terikat atau variabel dependen. Maka kita masukkan kepada tabel dependen. Sebelum kita klik OK, terlebih dahulu pada menu statistik, kita centang pada bagian collinearity diagnostik serta Durbin-Watson. Dan juga pada menu plot, kita pilih SRESID untuk variabel Y dan juga ZPRED untuk variabel X. Kemudian kita klik centang pada normal probability plot. Selanjutnya kita klik OK, maka akan keluar output yang dihasilkan. Terdapat beberapa tabel yang dihasilkan dari analisis regresi linear. Antara lain variabel enter atau remove, yang kedua adalah tabel model summary, selanjutnya adalah tabel ANOVA, selanjutnya tabel koefisien, tabel collinearity diagnostik, serta residual statistik. Saya akan mencoba menginterpretasikan tabel summary, ANOVA, koefisien, collinearity diagnostik ke dalam beberapa interpretasi. Yang pertama adalah persamaan regresi untuk tabel koefisien, yang kedua koefisien determinal untuk tabel summary, dan untuk pengujian hipotesis saya akan menggunakan tabel ANOVA serta tabel koefisien. Agar lebih mudah, kita copy dulu dari output SPSS ini ke dalam Microsoft Office. Di sini saya sudah mengcopy data output dari software SPSS ke dalam Microsoft Office. Yang pertama ada tabel model summary, yang kedua ANOVA, yang ketiga koefisien, dan yang keempat adalah collinearity diagnostik. Nah, untuk persamaan regresi menggunakan tabel koefisien, terdapat persamaan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2, di mana nilai A adalah 3,280, sedangkan B1 adalah 0,347 dan B2 adalah 0,462. Yang pertama adalah A.
Artinya apabila motivasi kerja atau X1 dan lingkungan kerja atau X2 diasumsikan tidak memiliki pengaruh sama sekali atau sama dengan nol, maka kinerja karyawan akan naik sebesar 3,280. Yang kedua adalah B1 yang memiliki nilai 0,347, artinya apabila motivasi kerja atau X1 naik satu satuan dan lingkungan kerja atau X2 tetap, maka kinerja karyawan akan naik sebesar 0,347. Yang ketiga adalah B2 yang memiliki nilai 0,462, artinya apabila lingkungan kerja atau X2 naik satu satuan dan motivasi kerja atau X1 tetap, maka kinerja karyawan akan naik sebesar 0,462. Selanjutnya adalah koefisien determinan yang terdapat pada tabel Sumari. Nilai R pada tabel adalah 0,681, menunjukkan bahwa besarnya pengaruh motivasi kerja atau X1 dan lingkungan kerja atau X2 terhadap kinerja karyawan atau variabel Y adalah sebesar 68,1%, yang berarti bahwa masih ada pengaruh dari variabel lain sebesar 31,9% yang mempengaruhi kinerja karyawan tetapi tidak masuk dalam variabel penelitian ini. Dalam pengujian hipotesis terdapat dua uji, yaitu uji F dan juga uji T. Yang pertama adalah uji F atau pengaruh secara simultan yang terdapat pada tabel ANOVA. Nilai sig sama dengan 0,000 lebih kecil daripada nilai 0,05. Maka H0 ditolak, yang artinya secara bersama-sama motivasi kerja atau X1 dan lingkungan kerja atau X2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan atau variabel Y. Uji yang kedua adalah uji T atau pengaruh secara parsial dengan menggunakan tabel koefisien. Untuk variabel bebas yang pertama adalah motivasi kerja. Untuk nilai sig motivasi kerja atau X1 adalah 0,026, yang berarti lebih kecil dari nilai 0,05. Maka H0 ditolak, yang artinya bahwa motivasi kerja atau X1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y. Dan untuk variabel bebas yang kedua adalah lingkungan kerja atau X2 yang pada tabel koefisien memiliki nilai 0,02 lebih kecil dari nilai 0,05. Maka H0 ditolak, yang berarti bahwa lingkungan kerja atau X2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan atau variabel Y. Demikian penjabaran materi yang bisa saya sampaikan melalui praktek SPSS dengan materi analisis regresi linier. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.